Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Membayar sumpah. Apakah ketika dia melakukan hal-hal tadi dia dianggap sudah tidak lagi fokus haji? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Dia tidak harus bayar sumpah padahal dia sudah bersumpah untuk fokus ibadah haji. Kenapa dia tetap dianggap fokus pada haji padahal dia melakukan hal-hal lain? Karena hal-hal lain yang dia lakukan itu masih pada batas darurat yang memang itu kebutuhan orang yang melakukan haji. Orang-orang haji kan tidak butuh makan. Nggak mungkin dia kemudian bersumpah, saya selama perjalanan haji tidak mau melakukan apapun selain ibadah haji. Waktu dikasih makan dia tolak, saya nggak mau makan, saya mau ibadah haji. 3 hari dia meninggal dia. Kan tidak mungkin ya. Nah kalau seperti ini, inilah yang dibolehkan. Dan inilah perumpamaan orang yang tadi ya, hidup di dunia ini fokusnya beribadah kepada Allah, tapi kemudian melakukan beberapa hal, yaitu kebutuhan tubuhnya agar ibadahnya, fokus ibadahnya lancar. Maka yang seperti itu tidak dianggap dia sibuk dengan dunia. Dia masih dianggap orang-orang yang hidupnya itu untuk akhirat. Jadi jangan semua orang yang begitu siang zuhur rame penuh di warung-warung nasi langsung kita nilai mau tak warung beli dunia. Tidak semua orang makan di warung untuk beli dunia. Begitu kita lihat pagi jam 7 orang di warung kopi bisa minum kopi, makan pisang goreng panas itu sama bulukan, langsung kita menilai tak berat dunia atau tak berat dunia. Tidak semua. Selama kenikmatan dunia dia niatkan dan itu sekadar kebutuhannya untuk akhirat, itu tidak langsung kemudian dikatakan itu kenikmatan dunia semata-mata. Nah, di perumpamaan tadi di sini disebut oleh Imam Ghazali seperti orang yang melakukan haji tadi. Fakadzalikal badan, ya. Maka demikian juga badan, markabun nafsi. Badan itu adalah tempat ruh diletakkan oleh Allah. Taqta'u bihi masafatul umur. Dengan badan itulah roh akan menjalani kehidupan di dunia, roh kita ya, dalam badan kita. Fata'ahadal badan bima tabqa bihi quwwatihi bima tabqa bihi quwwatuhu ala sulukit tariq bil ilmi wal amal. Maka kemudian walaupun ruh kita semua ini kita ruh ya, dalam diri kita ada ruh. Walaupun ruh kita ya inginnya taat kepada Allah, inginnya adalah akhirat, tapi ruh kita ini berada dalam badan. Sedangkan badan kita ini butuh kepada sesuatu yang memberikan dia energi dan kekuatan, sehingga jalannya ruh ini bisa dengan baik ya, ala suluki tariqi bil ilmi, dengan ilmu dan beramal, huwa minal akhirati la minad dunya. Maka kebutuhan badan ya, kebutuhan badan kita agar ruh bisa bertahan dalam tubuh ini, menunggu waktu panggilan Allah kembali kepada Allah, maka kebutuhan badan, makan, minum dan berbagai macam fasilitas dunia untuk memenuhi kebutuhan tersebut ini tidak dianggap dunia. Nah, tapi ini masuk dalam kategori huwa minal akhirati la minad dunya. Ini bagian daripada akhirat, tidak termasuk dalam dunia yang terjela. Nah, jadi selama masih sesuai kebutuhan badan itu masih akhirat. Jadi kalau seperti kita katakan sebelumnya, kalau makan sekali habis itu masih kategori akhirat. Nah, makan kategori akhirat. Tapi kalau sudah tambah lagi, ini perlu ditinjau ulang. Apakah ini masih bertahan pada makna akhirat atau sudah larinya ke dunia dan akhir. Jadi kalau umpama kita makan di kenduri katakanlah sama dia atau kenduri apalah ya, yang bertalam-talam itu
dan banyak di dalam talam itu banyak piring-piring kecil lagi. Dalam piring-piring kecil itu ada udang tumis, ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada daging. Ketika kita dihidangkan seperti itu, kita ambil ayam sepotong atau daging atau ikan sepotong dan kita taruh kuah sedikit. Nah, itu masih pada taraf akhirat. Tapi begitu belum habis satu potong ayam kita makan, mata kita sudah lihat ke piring kecil samping ya. Ini perlu ditinjau ulang, maksudnya tidak bisa langsung kita vonis dunia juga begitu, orang tambahkan langsung dunia. Mungkin perlu, pokoknya intinya sekadar darurat. Maka perlu kita tinjau, maksud ditinjau di sini perlu kita lihat ukuran badan juga, ukuran lambung. Kalau kita lihat misalnya orang yang tambah satu potong lagi itu memang dia posturnya lambungnya agak lebih besar, itu masih juga pada taraf akhirat. Memang beda. Intinya adalah biqadri ad-darurah, sesuai kebutuhan darurat. Tidak yang utama. Tapi kalau lebih dari utama, itu sudah ke akhirat. Dan itu tolak ukur itu semua, pada semua kehidupan. Bukan hanya pada makan, pada minum. Pada minum, misalnya setiap kenduri itu atau sama dia, biasanya sama dia malam itu kadang-kadang minum bisa 3 jenis, kopi, teh, kemudian satu lagi kadang-kadang ada jus lagi. Ada orang ditanya mau teh atau kopi atau jus, ada yang jawab duduk cuma teh. Itu kadang-kadang kita yang ini kalau sudah seperti ini sudah ke dunia. Makanya bagusnya makanan itu setelah sama dia saja, walaupun donya-donya tidak pengaruh lagi ke doanya. Tapi kalau dari awal makannya sudah berlebihan, sudah donya, ini takutnya waktu berdoa nanti doa-doa terhalang. Nah, jadi itu contoh bagaimana ketika dunia yang sesuai kebutuhan masih dianggap akhirat, artinya belum dianggap dunia tercela, tapi mana pada bagian dunia yang sudah masuk dalam kategori tercela. Jadi ini pada semua ya, bukan hanya pada makanan, pada minuman, pada pakaian juga demikian. Kalau kita mau beli pakaian, itu juga harus pakai tolak ukur ini. Dan begitulah para ulama salafus saleh mengatur hidup mereka. Di setiap apapun fasilitas dunia yang akan mereka dapatkan, mereka nikmati, mereka pakai standar ini tadi, standar akhirat. Mau beli pakaian pakai standar ini. Ini mau beli baju, niat mau beli baju. Mereka lihat dulu baju yang sudah ada di rumah, apakah masih sesuai kebutuhan atau sudah waktunya beli baju lain. Kemudian ketika beli, memang setelah dilihat baju di rumah harus beli baju lain. Ketika mereka memilih baju yang lain di toko atau secara online, mereka juga pakai standar ini. Standar jangan sampai lebih daripada kebutuhan pokok mereka, kebutuhan yang utama. Jadi ketika mereka melihat baju misalnya dengan harga sekian, ini sudah cukup untuk kebutuhan utama, aurat tertutup, badan bagus, misalnya tidak jelek, tidak mengganggu pemandangan orang ketika melihat kita pakai baju itu, dan sudah masuk dalam kategori kita bersyukur atas nikmat Allah karena kita juga dikasih badan bagus, mesti kita pakai pakaian yang bagus untuk badan kita sebagaimana syukur, maka sudah cukup. Tidak lebih dari itu, tidak lebih dari itu. Itu dalam hal pakaian. Tapi ada orang bukan begitu cara standarnya. Dia nggak melihat sesuai kebutuhan. Tapi ada orang yang beli pakaian, dia melihat kepada merek, brandnya. Masalah itu sesuai, itu adalah melebihi kebutuhan atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting
apa namanya, brand, brand. Ya. Kalau laki-laki dulu misalnya, yang penting kalau celana itu 404 lah. Walaupun harganya 1 juta, yang penting 404. Makanya waktu pakai itu agak diangkat sedikit baju biar nampak 404-nya itu. Padahal dia nggak butuh itu. Nah, atau model dulu kalau beli celana itu jin itu memang mesti panjang-panjang biar bisa diinjak. Memang sengaja bujuk giblu supaya di giblu hidup ternyata tahan. Oh, ini celana mahal. Kalau giblu lebih ribu tapi harga udah giblu, berarti itu menunjukkan celana mahal. Itu dulu. Demikian juga kalau ibu-ibu kalau beli jilbab itu beli apa namanya, bukan kebutuhan yang memang dia butuh, bukan, tapi kepada merek yang sampai itu kapan ada pernah peraturan itu pegawai negeri dilarang pakai jilbab yang model apa itu, karena sekarang sudah seperti itu. Jadi orang pakai pakaian sekarang bukan lagi sekadar standar ini tadi, tapi sudah dengan merek. Bahkan sudah ada di kalangan tertentu itu sudah ada level-levelnya. Ini kalau merek-merek seperti ini level bawah. Kalau merek-merek seperti ini berarti ini level menengah. Kalau yang merek-merek di atasnya lagi berarti ini level atas, apa namanya, menengah ke atas. Kalau kita kadang-kadang yang pakai baju nggak ada merek, berarti itu nggak masuk standar mana-mana. Ada itu kalangan yang sudah melihat sesuatu dengan seperti itu standarnya. Begitu dia melihat kendaraan seseorang, mereknya, berarti ini yang datang ini menengah ke bawah. Walaupun menengah ke bawah, tapi kontan dia beli kendaraan itu. Begitu datang yang lain, mungkinan merek kendaraan begini. Oh, ini menengah ke atas. Padahal dia utang itu sudah dikejar-kejar sama leasing itu. Tapi begitulah standar hari ini. Jadi mau nikmati dunia ini bukan lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sudah kepada tanah bukan lagi hanya tanah sudah lebih kepada persoalan gengsi. Persoalan gengsi. Makanya kita lihat kadang-kadang ada orang pakai pakaian itu sampai sakit apa namanya, lehernya, seperti, atau kalau perempuan sampai sakit kakinya. Jadi pakai pakaian bukan lagi sesuai kebutuhan, tapi untuk gaya. Untuk pakai merek baju baru, merek pakaian baru, ya, supaya biar dianggap tren, dianggap apa, beliaulah bajunya. Padahal dia pakai pada upah aja lagi, atau seperti perempuan yang demikian, demi mengikuti tren beli sepatu atau sandal tertentu. Begitu sehari pakai takit doa KI asamuran, ya. Ada orang seperti itu, dan dia bahkan sudah merasa tubuhnya itu tidak menerima pakaian itu, tetapi tetap dia pakai demi mengikuti tadi tren, demi mengikuti apa namanya, gaya hidup. Jadi standar yang seharusnya kita ikuti sebagai orang yang beriman, ya, adalah standar yang telah dibuat oleh Imam Ghazali. Makanya hari ini ketika kita bawa contoh seperti pertemuan sebelumnya itu, contoh Uwais Al-Qarni susah masuk. Contoh kehidupan Uwais Al-Qarni yang memang orang-orang wali Allah itu, ya, susah masuk. Justru kalau cerita Uwais Al-Qarni kita bahas panjang lebar hari ini, jangankan Uwais Al-Qarni, orang-orang bahas dianggap nanti ujung-ujung kurang waras orang bahas. Kalau Uwais Al-Qarni memang dianggap gila dulu pada masanya, seperti sudah kita bahas, ya. Orang-orang bahas dianggap pegula-ula Uwais Al-Qarni, pegulanya kurang pahit, ya. Karena memang
Kalau kita bawa ke kehidupan sekarang, kehidupan seperti mereka-mereka itu yang ahli akhirat itu, orang-orang manusia akhirat itu, memang enggak kontras 100%, 360 derajat kontras. Kalau ada hari ini 1-2 orang mengikuti kehidupan mereka manusia akhirat itu, langsung pasti dianggap orang gila. Itu menunjukkan betapa jauhnya sudah taraf kehidupan kita hari ini dengan betapa dekat dengan dunia, betapa melekat dengan dunia. Sampai ketika kita melihat kehidupan yang seharusnya seorang hamba Allah, kita merasa aneh. Itu menunjukkan betapa kita sudah mendunia. Sedangkan urus-urus yang betul-betul akhirat aneh, mustahil ya. Kita bayangkan ini mustahil seperti ini tidak mungkin. Itu akibat apa? Begitu hedonisnya kita, begitu hedonisnya kehidupan manusia, sampai orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara, orang-orang yang betul-betul menjalankan hakikat kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh setiap hamba Allah, itu dianggap aneh, dianggap asing oleh manusia khalayak ramai. Sehingga hari ini kalau kita mau mengajak orang-orang untuk zuhud itu susah, takut ya. Dianggap nanti ODGJ apa? Ya orang gila. Dan mau orang kita ajak zuhud hari ini susah sekali. Susah sekali orang diajak zuhud. Paling-paling dapat orang diajak zuhud yang memang sudah ditinggal oleh dunia, ya. Ditinggal oleh dunia. Dapat di 1-2 yang bisa kita ajak zuhud, sudah 3 kali cerai sama dia, sudah macam-macam lah persoalan, tapi tidak apa-apa juga. Namun ingin kita sampaikan di sini, ketika konsep zuhud hari ini, konsep akhirat ingin kita perkenalkan, ingin kita sampaikan, itu kadang-kadang terasa asing. Dan begitulah Rasulullah sudah mengatakan sendiri ya, bahwa agama ini al-Islamu gharibun. Islam itu mulai dulu bada'a ghariba. Mulai dulu Islam itu datang memang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariba. Dan nanti pada ujung akhir zaman Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing dengan agamanya. Maksudnya asing di hadapan orang lain gara-gara dia taat dengan agamanya. Fatuba, maka berbahagialah orang-orang seperti itu. Nah, sedikit lagi qala At-Tanafisi, berkata Syekh At-Tanafisi, kuntu ala babi Bani Syaibah fil Masjidil Haram sab'ata ayamin tawiyan fasami'tu fil lailati tsaminah munadiyan wa ana bainal yaqadha wan nawm ala man akhadha min ad-dunya akthara mimma yahtaju ilayhi a'mallahu 'aina qalbihi fa hadha bayanu haqiqati dunya fi haqqika fa'lam dhalika tursyadu insyaallah taala. Kata Syekh At-Tanafisi atau At-Tanafusi, suatu saat aku pernah berada di pintu Bani Syaibah. Nah, ini pintu Bani Syaibah, salah satu pintu di Masjidil Haram. Jadi kata Syekh At-Tanafisi, aku pernah berada atau itikaf katakanlah ya, di pintu sebelah Bani Syaibah di Masjidil Haram selama 7 hari. Selama 7 hari aku itikaf di pintu Bani Syaibah di Masjidil Haram tawiyan, berzikir, beritikaf di situ siang dan malam. Fasami'tu fil lailah ats-tsaminah, pada malam ke-8 aku di sana, antara bainal yaqadhah wan nawm, antara ngantuk dan sadar, aku mendengar suara berbunyi, ala ketahuilah man akhadha minad dunya, barang siapa yang mengambil, yang menikmati daripada dunia ini,
melebihi apa yang dia butuhkan, a'mallahu aina qalbi, Allah budakan hatinya. Dia terancam dibudakan hatinya. Sehingga merasa asing dengan agama, merasa asing dengan akhiratnya. Fahadha bayanu haqiqatid dunya fi haqqika, maka inilah penjelasan hakikat dunia untuk engkau perhatikan. Fa'lam, maka pahamilah, dzalika akan demikian, tursyadu insyaallah taala, engkau akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.